Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah.
anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangku, Saya undang sing semangat itu pertama kita sumber berdiri. Kita bersama-sama memujikan kekuatan pujian ini. bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau mengindahkan setiap pujian dan penyembahan dari umat-Mu ini, Bapa. Dan lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan kehidupan kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami, dan menjadi berkat buat kami maupun buat sekeliling kami. Terima kasih Bapa, sertai gembala kami dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya berasal hanya daripada-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus tempat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Hari ini kita memasuki bulan yang baru dan minggu yang pertama. Hari ini kita akan menerima pengajaran tentang bagaimana mengelola keuangan Bapak Ibu. Banyak kali kita ini agak rikuh ya, agak sungkan untuk bicara tentang keuangan ya, seakan-akan minta uang dan sebagainya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu ya, ada satu catatan yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada 2000 ayat yang bicara tentang kekayaan. Bayangkan 2000 ayat yang bicara tentang kekayaan, dan sepertiga dari 2000 ayat tadi itu bicara secara langsung tentang uang. Artinya apa? Artinya dalam perspektif Alkitab ya, bicara tentang uang itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya sampai Tuhan itu dalam firman Tuhannya mengatakan bahwa pesaing yang seringkali menyerobot perhatian manusia itu adalah uang. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius 6 ayat 24 ya.
Saya akan bacakan Bapak Ibu, Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat di kepada Allah dan Mammon. Ya. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa persaingan pengaruh antara uang dengan Allah itu sangat kuat dalam kehidupan manusia. Sehingga dengan jelas teks itu berkata, kamu, ya termasuk kita semua ini, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, sumber kesejahteraan kita, sumber masalah kita itu memang terletak pada bagaimana kita bisa menempatkan uang itu secara tepat di dalam kehidupan kita. Kesalahan kita di dalam mengelola uang, kesalahan kita dalam memandang akan uang itu akan membuat kita menjalani kehidupan yang susah gitu loh. Siapa sih yang gak butuh uang, kan begitu. Setiap kita butuh uang, tetapi apakah kita akan menjadi budaknya uang? Ada seorang hamba Tuhan yang berkata sangat ringkas tentang uang dan saya merasa ada kebenarannya. Orang itu berkata bahwa begini Bapak Ibu, uang itu adalah ketika kita memperbudak dia, ya, kita mengelola uang, maka uang itu menjadi budak yang terganggu. Ya, ini pakai mic biasa aja. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ada seorang yang tadi saya ulang, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa apabila kita itu bisa mempergunakan uang, memperalat uang, maka uang itu akan menjadi budak yang baik, yang bisa kita suruh-suruh untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau kemudian kita yang menganggap uang itu menjadi majikan kita, menjadi juragan kita, maka uang itu akan menjadi majikan yang jahat, menjadi majikan yang mengerikan. Karena bukan kita yang mengatur uang, tapi uang yang mengatur kita. Nah, itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajar kita semua bersama tentang beberapa hal terkait dengan bagaimana pengelolaan uang itu. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin sampaikan buat kita semua. Yang pertama bahwa uang itu bicara tentang bagaimana kita mengelola. Saya akan bacakan dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-28, tetapi saya mengambil teks ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Perhatikan. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Nah, perhatikan ini. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Kalau dalam terjemahan yang biasa kita baca, itu akan berkata, kuasailah ikan dan sebagainya. Tetapi di sini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini lebih memperdalam maknanya, dikatakan kamu kutugaskan mengurus. Kata mengurus ini dalam kamus bahasa Indonesia itu juga diterjemahkan sebagai kamu kutugaskan untuk mengelola. Apa yang dikelola? Ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang yang lain. Jadi sekarang kita bisa paham Bapak Ibu bahwa semua yang ada di alam semesta ini, yang ada di dalam dunia ini sebetulnya bukan punya kita. Amin enggak? Bukan punya kita.
termasuk uang ini. Ketika bicara tentang ikan, burung, dan semua binatang lain, ini kan bicara tentang nafkah, tentang penghidupan Adam pada masa-masa pertama diciptakan di muka bumi ini. Engkau kutugaskan mengurus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi uang yang kita punya, ya, seberapapun yang kita punya, itu sebetulnya bukan milik kita. Kita ini hanya ditugaskan untuk mengurus, mengelola uang itu. Kadang-kala kita ngerasa bahwa semua harta yang kita ada itu punya kita gitu loh. Sehingga kita lupa bahwa sebetulnya kita ini diharuskan untuk mengelolanya, untuk mengurusnya gitu loh Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya sampaikan ini yang penting. Kalau kita tahu bahwa yang kita punya ini adalah milik Tuhan, tetapi yang penting saya mau sampaikan begini. Seberapa banyak ya, seberapa banyak, seberapa gede, seberapa luar biasa uang yang kita punya, uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita, apabila kita tidak mampu mengelolanya, maka itu akan menjadi hilang. Semua yang besar itu ketika kita tidak mampu mengelolanya, maka itu akan habis. Makanya Bapak Ibu seringkali melihat kan, ada anak yang mendapatkan warisan dari bapaknya, dari orang tuanya, atau dari kakeknya, harta kekayaan yang begitu besar, begitu luar biasa. Sampai-sampai mungkin dia berkata bahwa harta warisan dari orang tuaku, dari kakek nenekku ini tidak akan habis dimakan sampai 7 turunan, istilahnya begitu. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada beberapa orang ketika mendapatkan warisan yang begitu besar dari kedua orang tuanya itu nggak lama kemudian habis. Kenapa? Hal ini saya mau sampaikan bahwa seberapa banyak ya yang dipercayakan kepada kita, seberapa besar harta yang dipercayakan kepada kita, seberapa besar keuangan yang kita miliki, apabila kita nggak bisa mengelolanya, itu akan habis. Makanya Kejadian pasal 1 ayat ke-28 itu dengan jelas berkata, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kamu kutugaskan mengurus, kutugaskan mengelola ikan, burung, dan semua binatang yang lain. Termasuk ini bicara mengenai keuangan yang Tuhan beri kepada kita. Jadi kalau saudara hari ini punya duit, entah di dompet, di tabungan, deposito, dan sebagainya, teks ini bicaranya sama. Engkau kutugaskan mengurus uang itu dengan baik. Engkau kutugaskan mengelola uang itu dengan baik. Semakin banyak berkat yang Tuhan beri kepada kita, tanggung jawab kita itu semakin besar. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat dalam Lukas 12 ayat 48. Perhatikan baik-baik ayat ini. Lukas 12 ayat 48 bagian B. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi saudara, kalau kita itu oleh Tuhan diberkati, ya, semakin banyak Tuhan memberkati kita, semakin luar biasa Tuhan memberkati kita, maka sebetulnya tanggung jawab kita atas pengelolaan berkat itu semakin besar. Jadi kalau kita bisa paham akan hal ini Bapak Ibu, kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena teks ini berkata setiap orang yang kepadanya banyak diberi berkat, ya, diberikan kekayaan oleh Tuhan, diberikan fasilitas, diberikan macam-macam, engkau banyak diberi. Sebetulnya engkau ketika banyak diberi, engkau akan banyak dituntut gitu loh. Engkau banyak dituntut untuk menjalankan kewajibanmu itu. Dan kepada siapa yang banyak
dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ngerasa bahwa perekonomian Bapak Ibu semakin naik, ya kan? Berkatnya semakin besar, gajinya semakin gede, itu artinya engkau semakin banyak dituntut gitu loh. Engkau semakin banyak harus melakukan tanggung jawab di dalam keuangan itu. Kenapa? Banyak orang yang salah gitu loh. Ketika semakin banyak berkat yang dia miliki, maka perilakunya itu tiba-tiba berubah gitu loh. Saudara, saya mau sampaikan gini loh ya. Uang, ya sekali lagi saya bilang, uang itu menentukan karakter kita. Saya belajar psikologi lumayan banyak lah ya. Ada banyak tes-tes yang menunjukkan tes karakter, ya, tes kepribadian. Ada banyak jenisnya Bapak Ibu. Ada tes yang namanya MMPI, ya, Minnesota Manual Personal Inventory, itu untuk melihat ada 12 karakter dalam kehidupan kita. Ada tes lagi namanya tes Wartek, ya, bukan warung Tegal, tapi penemunya itu namanya Wartek, itu juga bicara tentang menguji karakter seseorang. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, ujian yang paling kuat, yang paling relevan untuk menentukan karakter seseorang itu adalah uang. Contoh, ketika seseorang nggak punya duit, gampang orang itu rendah hati, gampang orang itu minta tolong kepada orang lain, gampang dia itu ngalah karena nggak punya duit. Ya, apa yang dibanggakan ketika nggak punya duit. Tetapi ketika orang itu semakin diberkati Tuhan, ya, kekayaannya semakin bertambah, uangnya semakin banyak, tiba-tiba karakternya juga mulai berubah. Yang dulu rendah hati, sekarang agak sedikit sombong. Yang dulu bisa menghargai orang, sekarang mulai merendahkan orang, meremehkan orang. Kenapa? Karena karakternya ini, oleh karena uang muncul aslinya gitu loh. Itu sebabnya ketika kita bicara mengenai uang, saya mau sampaikan Bapak Ibu, hendaklah karakter kita itu tidak dipengaruhi oleh seberapa banyak uang yang kita punya. Amin? Amin? Yang gak punya duit jangan minder, yang punya banyak duit jangan sombong. Amin gak? Amin ya. Karena kalau saudara karakternya dipengaruhi oleh uang, ya, hidup saudara gak jadi berkat gitu loh. Ketika uangnya sedikit, punya mental penjilat, nyenengin banyak orang, berusaha untuk, ya bahasa Jawa ini lebih mantep gitu ya, ngatok gitu kan ya, karena gak punya duit. Tetapi ketika punya duit, sombongnya aljubillah gitu loh ya, ngalah-ngalahin para sosialita dan para artis. Nah, hari ini kita bicara tentang hal yang pertama Bapak Ibu, bahwa ya, apa yang kita kelola, apa yang menjadi milik kita, yang ada di dompet kita, yang ada di tabungan kita, yang ada di deposito kita, itu sebetulnya bukan punya kita. Itu adalah punyanya Tuhan. Kenapa? Karena Kejadian 1:28 tadi berkata, kamu kutugaskan mengurus harta yang ada di dalam dunia ini. Kamu kutugaskan untuk mengelola harta yang ada di dalam dunia ini. Dan ketika engkau diberi kepercayaan yang banyak untuk mengelola materi, mengelola kekayaan, mengelola keuangan, engkau banyak diberikan itu, maka engkau juga dituntut untuk lebih banyak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang menarik buat kita. Bagaimana kita harus mengelola keuangan yang ada di dalam diri kita? Bagaimana kita mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Saya akan bacakan Matius 25 ayat yang ke-15.
Demikian firman Tuhan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Perhatikan yang merah itu, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini perumpamaan tentang talenta, dan talenta itu juga bicara mengenai uang. Nah, ada orang yang diberi 5 talenta, ada orang yang diberi 2 talenta, ada orang yang diberi 1 talenta. Pertanyaan saya, apa ukurannya? Ada orang yang diberi 5, ada orang yang diberi 2, ada orang yang diberi 1. Apa ukurannya? Apakah Tuhan tidak adil di dalam pemberian masing-masing talenta itu? Oh tidak. Alasan daripada Tuhan memberikan perbedaan dalam talenta itu, di dalam teks itu dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi tiap orang itu diberi sesuai dengan kesanggupannya. Ada orang yang punya kesanggupan mengelola uang sebesar 5 talenta. Ada orang yang kesanggupannya itu mengelola uang sebesar 2 talenta dan ada yang 1 talenta. Tetapi yang menjadi persoalan gini loh Bapak Ibu. Yang diberi sedikit itu kadangkala merasa tidak bahagia. Enak ya kamu dapat 5 talenta, sedangkan aku kok cuma dapat 1, ya kan? Enak ya kamu dapat 2, kok saya jadi 1 gitu loh. Sehingga ketika kita mulai saling ngelihat orang yang mendapat talenta sedikit, bagian sedikit itu menjadi merasa kurang bahagia, kurang pas. Ada satu kebenaran yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu semua, ya, tentang masalah uang. Perhatikan baik-baik. Banyaknya uang, Bapak Ibu, banyaknya uang itu tidak ada korelasi, tidak ada hubungan yang pasti dengan kebahagiaan. Amin gak Bapak Ibu? Amin ya. Bahwa banyaknya uang itu gak ada hubungan dengan kualitas kebahagiaan kita. Banyak orang berpikir banyak uang pasti bahagia. Oh gak pasti Bapak Ibu. Banyak orang berpikir kalau kita banyak duit pasti hidup kita itu menikmati kebahagiaan. Oh enggak juga. Saya kasih contoh satu ayat, ya. Amsal pernah menuliskan begini, lebih baik tinggal di atas sotoh rumah daripada tinggal dengan istri yang cerewet. Saya kan kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat itu berkata begini, lebih baik tinggal di atas loteng rumah daripada tinggal dengan istri yang cerewet. Perhatikan, orang kalau bisa bangun rumah tingkat, rumah loteng, itu pasti kan punya banyak duit, ya kan? Ada orang yang bisa bangun rumah loteng, rumah tingkat, tapi duitnya pas-pasan, nggak ada. Orang yang mampu membangun rumah bertingkat pasti ada kelebihan uang. Tapi perhatikan ayat ini, lebih baik tinggal di atas sotoh rumah daripada tinggal dengan istri yang cerewet di bawah. Artinya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari berapa banyak uang yang kita miliki. Nggak bisa. Kita itu kalau ngelihat orang, wah orang itu banyak duit pasti bahagia. Belum tentu Bapak Ibu. Kenapa? Perhatikan statement pertama ini yang saya sampaikan. Banyaknya uang
tidak ada hubungan dengan tingkat kebahagiaan. Banyaknya uang tidak ada korelasi dengan kebahagiaan. Satu kali saya berangkat kerja, tiap pagi berangkat kerja ya sama istri gitu kan. Di Sulfat itu, ya saudara tahu ya, di Sulfat itu di ujung Gapura Sulfat itu ada tempat pembuangan sampah. Kalau pagi Bapak Ibu penuh sampah di situ. Ada 2 truk kalau nggak salah yang ngangkuti sampah. Nah di tumpukan-tumpukan sampah itu ada warung kecil. Nah ketika kami berangkat ya, kapan hari istri saya tuh ngomong, saya juga sering lihat, enak sekali tuh orang-orangnya. Pagi sarapan minum kopi di tengah-tengah tumpukan sampah. Wow. Terus saya ngomong, itulah yang namanya kebahagiaan. Mereka bisa menikmati kebahagiaan, nyantai, minum kopi, mungkin kopi tobruk, kasih susu dikit jadi kopi susu sambil makan sarapan rawon atau pecel, walaupun di tengah-tengah hamparan sampah. Bayangkan Bapak Ibu, mereka bahagia nggak? Saya jamin sangat bahagia. Mereka nggak mikirin tentang kredit macet, iya nggak? Mereka nggak mikirin tentang besok saya harus kayak apa, nggak mikir. Coba pengusaha-pengusaha gede yang uangnya mungkin miliaran, belum tentu pagi-pagi bisa cekikikan sambil minum kopi sambil nyantai di tengah tumpukan sampah, iya kan? Makanya saya bilang Bapak Ibu, banyaknya uang kita itu tidak berkorelasi dengan kebahagiaan kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengejar uang dengan asumsi banyak uang akan membuat engkau bahagia, itu omong kosong. Enggak. Banyak uang itu memang kita bisa mampu untuk beli segala sesuatu. Tetapi yang namanya kebahagiaan enggak bisa dibeli dengan uang. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita harus mengelola uang sesuai kapasitas kita ya. Yang kedua seperti yang tadi saya bilang, uang itu akan menunjukkan keaslian dari karakter kita. Saudara pernah dengar kan ya cerita ya, orang itu kalau lagi butuh duit, utang kepada temannya, itu wajahnya itu dibuat sedemikian memelas, ya kan? Bagaimana caranya sedemikian keras supaya orang yang dia pinjami itu mau memberi. Setelah mendapat pinjaman, janjinya 2-3 minggu akan bayar, pas hari mau bayar yang punya uang nagih. Biasanya Bapak Ibu, yang nagih dengan yang ditagih kerengan sopo? Kerengan sing ditagih, ya kan? Karakternya menjadi muncul. Waktu pinjam duit, wajahnya itu kayak dewa, lemah lembut kayak Dewi Kwan Im gitu mungkin. Tetapi ketika ditagih, tidak lagi kayak Dewi Kwan Im, kayak setan. Sehingga satu kali ada orang yang ngomong, kalau punya duit, ya kan? Kalau punya utang, kalau pas dia punya utang, ya, kalau ada uang, lupa untuk bayar, ya kan? Ditagih semoyo. Tapi lek pas gak duit ditagih ngamuk. Nah, ini tentang bagaimana kita harus mengelola keuangan itu sesuai kapasitas kita. Kembali kepada teks kita ini Bapak Ibu. Ada seseorang yang diberikan 5 talenta, ada yang dapat 2, ada yang 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Apa makna daripada teks ini Bapak Ibu? Jangan kita itu iri kepada orang yang mendapat 5 talenta. Jangan iri dengan yang mendapat 2 talenta. Jangan seperti yang dapat 1 talenta ini, udah iri tapi nggak mau mengelola uang itu, malah dimasukkan ke dalam tanah ya,
Saya baca ayat ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Disembunyikan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa mengelola apa yang Tuhan beri kepada kita, apapun itu akan habis. Saudara sekarang mungkin bertanya begini, Pak, apakah yang namanya berkat dari Tuhan itu hanya berupa uang? Oh tidak Bapak Ibu. Keterampilan, skill yang Tuhan beri kepada kita, itulah sebetulnya yang harus kita kelola agar menghasilkan berkat buat kita. Saudara pernah dengar firman Tuhan enggak yang berkata begini, jadilah kepala, jangan jadi ekor. Betul ya? Amin? Ada itu ya, jadilah kepala, jangan jadi ekor. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kepalanya itu berangkat ke utara, ekornya kemana? Ke utara juga. Kalau kepalanya ke atas, ekornya kemana? Ke atas juga. Artinya ekor itu selalu mengikuti ke kepala. Nah, kemudian saya ingin kaitkan dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur. Daud pernah mengatakan begini, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan, kemurahan, keberkatan, prosperity, kemakmuran itu mengikuti aku, kata Daud, sepanjang hidupku. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya berkat, kemakmuran, dan lain sebagainya itu mengikuti kita, bukan kita yang mengejar itu? Bagaimana caranya? Caranya adalah mengembangkan kapasitas yang Tuhan beri kepada kita. Mengembangkan keterampilan yang ada pada kita. Berusaha untuk terus bertumbuh, berkembang, sehingga ketika kita bertumbuh dan berkembang, berkat itu akan terus mengikuti kita. Bukan kita yang mencari berkat. Biasanya kalau anak-anak muda baru lulus sekolah, fresh graduate, kemudian ditanya, apa rencanamu ke depan? Cari uang, ya kan? Cari rezeki, cari berkat. Itu bukan konsep Alkitab, Bapak Ibu. Kita ini nggak perlu cari berkat, cari rezeki, ya. Alkitab katakan sesuatu yang datang sendiri kepadamu, janganlah engkau mencari. Bila kalau Tuhan berjanji, ya, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kamu, ya, artinya apa? Sebetulnya engkau yang ditakdirkan, dikodratkan oleh Tuhan untuk diikuti oleh berkat. Gimana caranya? Kembangkan talenta itu, kembangkan kapasitasmu itu. Kalau kapasitasmu itu berkembang, ya, talentamu itu berkembang, berkat itu akan mengikuti kamu, bukan kamu yang cari-cari berkat. Gitu loh. Amin Bapak Ibu. Bisa paham sampai di sini? Loh, kalau kita nggak mengembangkan, engkau diberikan keterampilan usaha, tapi nggak pernah berusaha, sampai elek yang nggak akan mengejar berkat itu. Engkau diberi keterampilan untuk melakukan teknik tertentu, bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu, pintar melakukan ini, pintar melakukan itu, punya bakat macam-macam, tetapi engkau tidak pernah mengembangkan bakat yang engkau punya, tidak pernah mengembangkan kapasitas yang engkau punya, bagaimana mungkin berkat itu akan mencari kamu? Nonsen itu. Dan banyak orang kecewa di sini, kenapa saya nggak diberkati seperti orang lain? Lu orang lain mengembangkan berkatnya kok, mengembangkan bakatnya kok, mengembangkan talentanya kok, lah kok enggak? Lu gimana kok jadi berkat gitu loh? Ada tiga orang dalam perumpamaan ini, satu yang 5 berkembang jadi 10, 2 jadi 4, 1 yang nggak berkembang. Kenapa? Karena talentanya disimpan di dalam tanah. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, orang-orang kayak begini ini yang gampang cemburu, gampang iri karena dia malas. Nggak usah tersinggung Bapak Ibu ya, ini firman Tuhan. Kalau Anda tersinggung sama saya nggak apa-apa juga sih. Tapi saya mau katakan orang malas tidak akan pernah
dikejar berkat gitu loh. Hobinya apa? Rebahan, baring-baring, ya kan, mainan HP. Nah, orang kayak gini kapan dikejar berkat, Bapak Ibu? Kembangkan kapasitas kita. Kita semua sudah diberi kapasitas kok, ya kan? Nah, semakin kita banyak, ya, kapasitas kita semakin besar, berkat itu semakin mengalir. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat Amsal 11 ayat ke-24. Perhatikan baik-baik. Ini bagus sekali ayat ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, irit gitu ya, modit, meleki, bakil gitu. Namun selalu kekurangan. Ya. Kemudian ayat ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri yang akan diberi minum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Coba, saya ingin reset mindset kita. Orang itu selalu berpikir begini, saya akan menjadi kaya, saya akan menjadi hebat, saya akan punya ini itu kalau saya banyak diberi. Itu kan mindsetnya. Jadi orang berpikir bahwa untuk meningkatkan apa yang kita punya, kita kepingin untuk selalu bisa menerima. Nah, saudara, saya mau sampaikan begini. Mukjizat agar kehidupan kita itu berkelimpahan, itu tidak diawali dengan bagaimana kita menerima, tapi diawali dengan bagaimana kita memberi. Contoh, satu kali Nabi Elisa ya, dalam masa kelaparan itu ditolong oleh janda yang ada di Sarfat. Elisa tanya, apa yang kau punya? Saya hanya punya segenggam tepung dan satu buli-buli kecil minyak. Kalau saya kan bikin roti, itu cuma jadi satu. Nah, setelah roti itu satu selesai, saya akan makan, maka besok saya akan mati karena nggak punya lagi. Apa yang dikatakan oleh Elisa, Bapak Ibu? Tidak begitu ceritanya. Bikinkan roti dulu. Tepung itu kamu bikinkan roti, minyak itu kamu bikinkan roti, dan setelah roti itu selesai, jangan kamu makan. Berikan kepada saya. Saudara, kalau Anda mengalami kelaparan, logis nggak apa yang dikatakan Elisa? Sama sekali tidak logis. Bagaimana bisa saya memberikan satu genggam roti ini kepada orang lain pada saat kami sekeluarga, sekali lagi saya bilang, kami sekeluarga, saya dan anak saya kelaparan. Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan kalau rumah tangga saya ngalami kelaparan? Gak logis gitu loh. Tetapi inilah iman Kristen, bahwa mukjizat itu tidak diawali dengan bagaimana kita menerima, tapi mukjizat itu diawali dengan bagaimana kita memberi. Amin Bapak Ibu? Amin? Ketika janda di Sarfat itu mengaminkan apa yang dikatakan Elisa, dia mulai bikin roti. Segenggam roti. Dan tidak dimakan, tapi diberikan kepada hamba Tuhan itu Elisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sepanjang bencana kelaparan itu, ini Gio mau khotbah juga ya, 15 tahun lagi Gio. Nah, sepanjang waktu kelaparan itu, janda di Sarfat itu tidak mengalami kelaparan sedikit pun. Pertanyaan saya, apa yang membuat janda di Sarfat itu tidak mengalami kelaparan? Karena ada kerelaan untuk memberi. Makanya teks itu mengatakan ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Anda akan menemukan banyak contoh ini. Dulu ketika saya masih muda, Bapak Ibu, ada pengusaha yang namanya
Deo Kulun apa saya lupa lah ya, pokoknya dia pengusaha sabun mandi, parfum dan sebagainya. Dia punya kesaksian 90% penghasilannya saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Pengusaha itu nggak semakin miskin, nggak semakin rugi, tapi semakin besar. Hari ini misalkan, siapa yang nggak kenal dengan Bill Gates? Dulu dia mantan orang terkaya dunia nomor 1, sekarang turun menjadi orang yang ke-6 atau dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa adalah 60% dari harta yang dia miliki selalu diberikan untuk proyek-proyek amal. Sehingga Bill Gates sampai hari ini dikenal sebagai tokoh altruism, orang yang punya kedermawanan. Apakah dia semakin miskin? Justru semakin kaya. Makanya Amsal 11 ayat ke-24, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Tapi ada yang pelitnya nggak ketaulungan tadi, ya kan? Menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini matematikanya Tuhan. Nah, yang terakhir, ya, karena waktu terus bergerak. Saudara, saya mau sampaikan begini loh ya. Cakap mengelola akan berkat yang kita punya itu membuat kita mendapatkan promosi, mendapat peningkatan. Saya akan ajak Matius 25 ayat ke-20 sampai ke-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, perhatikan ini. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, orang yang setia dalam perkara kecil akan mendapat perkara yang besar. Itu kalkulus dari Tuhan, matematikanya Tuhan. Ayo sekarang kita renung. 1 bulan Anda dikasih berkat berapa oleh Tuhan? 100 misalkan. 100.000 berkat yang daripada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, 100 dari bagian 100 itu ada bagian kecil yang untuk Tuhan, yang namanya perpuluhan. 100 itu perpuluhannya berapa? 10. Saya mau tanya, 90 dengan 10 itu lebih kecil mana? Lebih kecil mana? 10. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, yang 10 tadi, engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan mendapatkan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau engkau nggak setia dalam perkara yang kecil dan engkau berharap terus mendapat promosi, itu bukan hukum Tuhan, Bapak Ibu. Itu bukan matematikanya Tuhan, bukan kalkulusnya Tuhan. Tuhan dengan jelas berkata, engkau telah setia, atau jika engkau setia dalam perkara kecil, sesuatu yang kecil, aku akan memberikan kepadamu, ya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin, Bapak Ibu. Saya tidak mengecam orang yang tidak membayar persepuluhan dan sebagainya, bukan. Tapi ini ayat itu berkata begitu, bahwa ketika orang itu setia dalam perkara kecil, dia akan mendapat tanggung jawab yang besar. Satu kali Bapak Ibu, dalam satu pembicaraan saya ngobrol dengan seseorang, ya, terus saya bilang, saya mau misalkan ya memberi persepuluhan 1 juta misalkan. Kalau saya memberi persepuluhan 1 juta, logikanya penghasilan saya berapa? 10 juta. Benar nggak? Saya mau membayar persepuluhan 10 juta. Logikanya berarti penghasilan saya berapa? 100 juta. Tetapi kenapa kita nggak mau setia dalam perkara yang kecil, gitu loh. Ketika engkau setia dalam perkara kecil, bagaimana Tuhan akan memberikan engkau perkara yang besar? Sulit itu.
logika seperti ini yang perlu saya sampaikan kepada sidang jemaat supaya ngerti bagaimana sih supaya kita diberkati di dalam kerajaan Allah ini. Kecakapan kita dalam mengelola itu yang penting, kecil kok. Makanya ayat ke-21 ini saya ulang sekali lagi. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, baik sekali. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kita pengen gak diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar? Amin? Pengen kan? Kita pengen punya ini, punya itu, diberkati dan sebagainya. Tetapi lakukanlah dalam perkara-perkara yang kecil. Saudara, kecakapan kita akan mengelola itu penting dalam kehidupan kita. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Sehingga dengan apa yang ingin saya sampaikan ini, Anda bisa paham bagaimana sih caranya mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana caranya untuk kita itu punya konsep yang tepat tentang keuangan. Kalau hari ini sudah berkata, susah, saya melakukan itu susah, nggak mungkin. Maka hari ini saya mau sampaikan, nggak apa-apa, tapi keadaanmu akan tetap seperti itu. Tidak ada progres, tidak ada peningkatan. Biasa aja. Bagi yang masih seusia saya kayak Pak Yanto, Pak Jali, tahu dulu tahun-tahun 80-an jemaat kita itu kayak apa gitu ya Pak Jali ya. Ke gereja yang pakai sepatu itu 1-2. Betul ya Har ya? Tapi hari ini kan kita mengalami progres. Kita semua ingin mengalami progres Bapak Ibu. Setialah dalam perkara yang kecil. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.